Kalau Abraham duluan dari Musa itu betul. Nah sekarang yang menjadi persoalan adalah Abraham yang membangun Ka'bah, betul? Betul. Oke. Betul. Sudah ada yang namanya naik haji, berarti betul? Naik haji apa itu kalau naik haji itu ya setelah Nabi Muhammad lah. Sudah ada naik haji, Pak? Belum ada. Apakah Ibrahim naik haji? Ya mungkin dengan apa namanya ya dengan zaman mulai itu macam. ya mungkin ya belum. Padanya haji itu kan setelah Oh, ada jadi Nabi Ibrahim Muhammad. nggak naik haji? Ya dengan versinya. Oh, gini. Jadi ketika Anda mengatakan Ibrahim tidak naik haji, untuk apa dia dari Kanaan begitu jauh 1.600 km pergi ke Mekah, dia bangun capek-capek itu Ka'bah, lalu dia nggak naik haji di situ, Pak? Ya Oke. naik Jadi haji itu kan gini Pak, gini. Ada hubungannya gini. Ketika Bapak mengatakan bahwa Ibrahim yang membangun Ka'bah, berarti otomatis apakah Nabi Musa tahu di Mekah di Arab itu ada Ka'bah? Bukankah Allah berbicara kepada Abraham, Allah juga berbicara kepada Musa? ya. Jikalau Ibrahim yang membangun Mekah, ya, jikalau Ibrahim yang membangun ini jikalau berarti ini sebuah if ya, bentuk if, pertanyaan dan logika. Ya. Ya, ini kalau buka di Microsoft Excel itu kita menggunakan rumus if sama dengan if. Berarti ini sebuah logika. Ya, yang menemukan benang merahnya. Ya, yang menemukan solusinya. Jikalau Ibrahim yang membangun Ka'bah dan Ibrahim ya mendapatkan ilham dari Allah yang sama dengan Allahnya Nabi Musa, pertanyaannya, kenapa Nabi Musa tidak pergi ke Arab? Emang dulu udah untuk ada naik haji dan tawaf ke situ. Beda lah. mulai aneh dia. Bang, jangan. Mas, dengar dulu. Dari awal Gini, kita coba, kan tadi apakah Nabi Musa pernah pergi ke Arab, Bang? Naik haji. Kemudian, dengar baik lagi satu, Pak. Naik haji ini menurut Bapak setelah apa, Pak? Saya bantah tuh. Naik haji, tadi Bapak bilang apa? Naik haji itu menurut Bapak setelah apa? Naik haji itu kan sebagian dari rukun Islam lah. Iya, setelah apa? Terjadi naik haji setelah apa, Pak? Ya diwajibkan setelah ada contoh dari Nabi Muhammad. Oh, jadi setelah Nabi Muhammad baru ada naik haji, betul? Jadi rukun. Langsung jawab yang yakin dan pasti, ya. Apakah naik haji setelah ada contoh dari Nabi Muhammad? Ya untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad. Jawab dengan pasti, apakah naik haji setelah ada contoh dan teladan dari Nabi Muhammad? Kan dicontohin itu Nabi Muhammad itunya. Iya, naik haji, jawab dengan lantang, Pak. Seperti Anda berbicara dengan saya lantang, Pak. Apakah naik haji setelah ada Nabi Muhammad memberi contoh? Kalau untuk umatnya emang harus ada contoh. Oke, yang mencontohnya itu ada jawab dengan pasti, Pak. Jangan ragu, Pak. Iya, emang Jadi emang apakah haji Nabi kan Muhammad yang memberikan contoh naik haji? Iya, betul. Oke, pegang 4.000 orang. Ya, 4.000 orang, dengar baik-baik ya. Menurut Wawan adalah Nabi Muhammad lah yang memberikan contoh naik haji. Wawan, tunjukkan mukamu. Ya. Tujuan sirah nabawiyah itu apa, Pak? Menumbuhkan rasa keyakinan. Di kalangan Sunni adalah menumbuhkan rasa keyakinan. Ya kan? Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Betul? Tujuan kita membaca sirah nabawiyah. Betul? Oke. Saya sudah membaca sirah nabawiyah ini, Pak. Sudah habis. Bahkan banyak sirah nabawiyah yang saya baca, Pak. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini sirah nabawiyah dari Al-Mubarakfuri, Pak. Nih. Sirah nabawiyah. Oke. Di Gramedia ada, Pak.
ada ISBN-nya, ada barcode-nya, Pak. Perjalanan hidup Rasulullah, Pak. Ya. Kita lihat, Pak. Ya, yang dibawa pegangan ya. Yang dibawa pegangan ya. Pegangan yang kuat yang dibawa. Ini bukan Google, ini buku. Ya, lihat baik-baik. Pak, lihat baik-baik. Di Ka'bah pada saat itu, ya sebelum tahun 628 itu ada 360 berhala, Pak. Oke. Pegangan yang kuat di bawah, Pak. Kita lihat siapakah yang melakukan naik haji dan tawaf. Lihat. Begitu pula kemusyrikan, nih, Pak. Begitu pula kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala. Yang menjadi fenomena ini halaman berapa? Silakan buka halaman 24. Mereka, orang-orang, dengar baik-baik. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang dibawa pegangannya, siapkan ambulansnya. Yang mayoritas diciptakan oleh siapa, Pak? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini seorang penyembah pagan Quraisy, Pak. Oke. Amr bin Luhai adalah seorang penyembah pagan Quraisy. Sementara orang-orang yang mengira diciptakan oleh Amr bin Luhai. Jadi upacara penyembahan berhala ini, kenapa kabur, Pak? Pegangan, makanya saya bilang pegangan, jangan kabur, weh. Kita lanjutkan, ya. Kita harus selesaikan ini, teman, ya. Lihat ini. Tradisi yang diciptakan oleh seorang pagan Quraisy adalah yang pertama, mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat-kamit di hadapannya, meminta pertolongan terhadap tatkala menghadapi kesulitan, meminta kebutuhan. Nah, mereka mengelilingi berhala apa nih? Mereka mengelilingi berhala apa nih? Kedua, mereka menunaikan yang pada mulanya diciptakan oleh siapa menurut buku ini? Jadi tadi dia mengatakan, ya kan, bahwa Ibrahim yang membangun Ka'bah dan Rasulullah lah yang memberikan teladan, baru umatnya mengikuti teladan Rasulullah untuk naik haji. Tapi menurut Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri halaman 24, ini mengatakan apa? Naik haji adalah ciptaan dari siapa? Amr bin Luhai. Makasih imutnya, gantengnya. Makanya saya bilang pegangan yang kuat, teman. Kalau berdiskusi, pegangan yang kuat, teman. Ya.